Lagi-lagi terorisme yang melanda negeri kita tercinta ya. Terorisme ini selalu saja berkaitan dengan hari-hari besar begitu. Eh, tetapi saya sebagai orang percaya dan saya mengajak untuk setiap kita orang percaya, saudara-saudara dalam Tuhan, tidak usah terpancing, tidak usah berlebihan meresponi ini semua. Kenapa? Karena sebenarnya dengan adanya peristiwa terorisme yang baru saja terjadi belakangan ini ya, justru mengingatkan kita bagaimana mungkin atau sudah pasti Tuhan Yesus sendiri merasakan ketegangan di hari-hari menjelang penyalibannya gitu. Eh, Mungkin itu hal positif, sisi positif ya. Ya, jadi kita tidak usahlah merespon dengan cacian atau bahkan kita menjadi benci terhadap kaum tertentu gitu ya. Sesuai dalam Tuhan bahkan kita tidak semestinya tidak juga harus mengutuk gitu ya. Ya untuk apa juga kita mengutuk aksi-aksi seperti itu? Karena ya sudah pasti semua orang membenci terorisme gitu. Yang harus kita lakukan kali ini adalah kita mendoakan mereka agar mereka Tuhan berikan uh, teguran, mungkin Tuhan berikan uh, hati agar mereka mau terbuka gitu terhadap Injil, mereka menjadi percaya bahkan mereka menjadi bertobat begitu. Itulah yang harus dilakukan kita sebagai orang-orang percaya tentunya. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, uh, sebenarnya apakah terorisme ini selalu berkaitan dengan satu agama tertentu? Ya, kita tahu agama apa itu gitu ya, sering digembor-gemborkan gitu. Nah, apakah seperti itu? Apakah tidak ada di agama lain begitu? Dan kalau begitu, apakah benar juga semua agama itu tidak mengajarkan paham terorisme? Dan sampai nanti kita pada akhirnya berkesimpulan, apakah semua agama mengajarkan nilai kebenaran? Seperti kita tahu ya, apakah kita melihat bahwa eh, orang-orang bilang begitu, ya semua agama mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan terorisme. Apakah seperti itu? Gitu ya. Kita akan membahasnya begitu. Nah, di dalam kesempatan video kali ini saya mengajak untuk setiap kita gitu ya, merenungkan saja sedikit gitu ya. Saya ingin membawa kita sedikit bahwa terorisme memang adalah suatu tindakan yang menyimpang, tindakan radikal yang menyimpang, saudara-saudara, dari nilai kebenaran, dari nilai kebaikan ya, yang menyimpang. Dan ini sangat radikal, tindakan yang sangat radikal. Ya. Ini di luar daripada agama yang dianut oleh teroris gitu ya. Dan kalaupun dia si teroris ini menganut agama gitu, ada dua kemungkinan. Apakah dia menganut agamanya? Apakah si agama yang dianut itu memang mengajarkan tentang radikalisme, terorisme? Atau yang kedua, apakah memang dia salah menangkap apa yang difirmankan Allahnya, apa yang didalilkan oleh agamanya di dalam ajaran agamanya, begitu ya. Jadi apakah ini salah agamanya, apakah salah orangnya begitu? Ya, tentu kita akan melihatnya begitu. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan begitu ya. Eh, saya melihat, mari kita pertama melihat begitu ya. Bagaimana eh, kalau memang agama mengajarkan, satu agama mengajarkan bahwa perangilah, misalkan perangilah orang yang kafir, bunuh orang yang kafir begitu, siapapun itu begitu ya. Mungkin saat itu juga agama itu akan dihapuskan dari negara kita. Mungkin sudah dari sejak dahulu agama yang mengajarkan seperti itu sudah dihapuskan dan dilarang dan tidak akan diakui begitu ya. Sehingga pertanyaan yang pertama, apakah terorisme ini diajarkan oleh agama tertentu? Tentu jawabannya adalah tidak. Karena kalau iya berarti agama itu sudah pasti tidak akan ada di Indonesia ini, di negeri kita ini begitu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya selanjutnya adalah kenapa masih ada terorisme? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Berarti sekarang kita sudah paham bahwa sudah dalam Tuhan, ini adalah masalah person atau orangnya gitu, yang menganut agama tertentu. Dia tidak memahami atau kurang memahami ya tentang konteks yang ada dalam agamanya. Ya. Katakanlah dalam agama satu itu dikatakan halal membunuh orang yang kafir yang mencoba menghalangi agamamu. Ya, halal. Ya. Atau justru perangilah orang-orang kafir yang mencoba mengganggu agama kamu, gitu, keyakinan kamu. Dari dan itu dituliskan
pada konteks pada saat itu, begitu. Nah, orang yang salah memahami teroris ini memahami bahwa ya itu pun berlaku di saat seperti saat ini gitu, di zaman sekarang, zaman now ini gitu ya. Padahal jelas kita tahu bahwa konteks yang ada pada firman Tuhan atau firman Allahnya itu adalah berbeda gitu, saudara Tuhan. Dan eh, apakah hanya dalam satu agama itu saja berlaku bahwa halal membunuh orang yang kafir? Oh tidak, tidak saudaraku. Gitu ya. Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, ada pun yang berbunyi demikian. Jadi ini bukan masalah salah atau agama itu saja. Di kekristenan pun ya kita perlu kita baca ada. Saya bacakan untuk kita semua ya. Itu salah satu contohnya di Samuel 1 Samuel pasal 15 ayat ketiga saya bacakan. 1 Samuel pasal 15 ayat ketiga. Nah ya. Jadi pergilah sekarang, katakanlah, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perintah Tuhan, perintah Allah kepada bangsa Israel untuk membunuh bangsa Amalek. Siapa itu orang Amalek? Amalek adalah orang kafir yang tidak mengenal Tuhan, yang saat itu menghalangi jalan Israel, ya, menghalangi jalan Israel untuk menuju, yang pernah menghalangi bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi Tuhan suruh tumpas ya ketika itu kepada Raja Saul. Karena memang Tuhan melihat sejak dahulu ini orang Amalek memang suka menghalangi bangsa Israel gitu. Ini adalah perintah Allah. Allah yang menjadi hakim ya, bukan manusia. Nah, jadi di Kristen pun ada begitu ya, dengan jelas, bahkan ini tegas sekali begitu, bahwa Allah menyuruh membunuh, menumpas, tidak ada satupun yang disisakan untuk bangsa Amalek. Ya. Di bagian yang lain, kalau kita di Ulangan pasal 13, ya, Ulangan pasal 13, ya, ini berlaku untuk bangsa Israel ya, yang menyembah berhala ketika itu. Saya berikan satu ayat misalkan. Ayat ke-12, apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam sana, kau dengar orang berkata, ada orang-orang dursila tampil di tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal, maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka kota itu maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, ya, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Ya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaran yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Nah, ini lebih lagi, sudah saya kesentuhan bahwa orang-orang yang menyembah berhala ketika itu disuruh ditumpas oleh Allah. Jangan disisakan sedikit pun. Gitu ya. Apakah ini kejam? Ya mungkin kalau kita membacanya saat ini, konteks saat kita ini, yang saat ini mungkin sudah damai, tidak ada peperangan lagi, mungkin kejam gitu ya, hal yang seperti itu. Tapi saat itu konteksnya adalah peperangan. Ingat, di dalam peperangan, hukuman seperti ini sudah wajar. Pilihan hanya ada dua, apakah kamu mau menyembah Allah yang saya sembah, atau kamu akan dibunuh. Itu sudah wajar. Apakah kamu mau ikut kepercayaan saya atau kamu mau dibunuh. Nah, perbedaannya kita lihat ketika Tuhan Yesus sudah datang, ketika Allah datang ke dunia, ke bumi, ya, itu sangat berbeda. Di dalam Matius pasal ke-5 ayat 20 dikatakan, ya, saya bacakan Matius 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Bahkan ketika kita berkata ada orang yang kafir saja, saudara di sini maksudnya adalah orang-orang, bukan hanya seorang saudara seiman, bukan hanya orang yang sedara dengan kita, tapi semua orang. Kalau kita ada yang kafir terus kita katakan kafir atau jahil, itu Tuhan larang gitu ya. Jadi apakah ini bertentangan? Sama sekali tidak. Nah, disinilah Alkitab gitu ya, secara keseluruhan menjawab ini semua sudah sesuai Tuhan. Alkitab tidak hanya berbicara mengenai zaman peperangan,
Mungkin teroris yang menganut agama tertentu itu melakukan itu karena dia melihat bahwa agamanya itu hanya berbicara mengenai konteksnya dalam peperangan saja. Ya, sudah wajar ketika dia menjalankan katakanlah jalan Allahnya begitu ya. Ketika dia menjalankan jalan Allahnya, dia meyakini karena dalam agamanya memang berbicara tentang peperangan. Sehingga apapun kebaikan yang ada dalam agamanya, dia dia jadikan itu sebagai peperangan. Kenapa? Karena agama yang dianut konteksnya adalah peperangan. Gitu. Tapi Alkitab tidak, saudara-saudara kasih Tuhan. Alkitab berbicara konteks dari zaman ke zaman, tidak hanya peperangan. Pertama, Alkitab menjelaskan pasca sebelum sebelum penciptaan. Itu yang pertama. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya bumi belum terbentuk. Yang kedua, penciptaan, ketika manusia ciptakan, alam semesta diciptakan. Yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, mulailah peperangan gitu ya. Kemudian lanjut kepada Allah yang mewahyukan kepada nabi-nabi ya, kepada malaikat gitu ya. Lanjut lagi kepada umat Tuhan yang ditawan, yang dijajah sampai zaman lagi tidak ada pewahyuan ya, di mana Allah diam, tidak ada wahyu dari Allah, sampai akhirnya Allah sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia dalam wujud Tuhan Yesus yang tidak berdosa begitu ya. Sampai selanjutnya ya, zaman gereja mula-mula, bagaimana banyak jemaat, banyak umat Tuhan dianiaya ketika itu. Sampai sekarang kita menantikan Tuhan Yesus, zaman menantikan Tuhan Yesus, sampai nanti bahkan zaman akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebagai hakim, dan juga kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan ke surga. Jadi Alkitab jelas berbicara dari zaman ke zaman, tidak hanya berhenti di satu zaman peperangan saja. Bahkan Alkitab ditulis oleh banyak penulis dan ditulis dari zaman yang berbeda-beda. Tidak hanya pada zaman peperangan, bahkan ditulis pada zaman penawanan, pada zaman gereja mula-mula ya. Begitulah Alkitab ya, secara runtun, secara jelas dijelaskan. Berbeda dengan agama yang hanya menjelaskan konteks peperangan saja. Agama yang diturunkan pada saat perang terjadi. Ya tentulah semua kebaikan atau nilai-nilai kebaikan yang ada dalam agama atau kitab suci tersebut, sebaik apapun, tentu berkaitan dengan peperangan. Contoh, saya berikan contoh. Di dalam satu agama dikatakan bahwa jika ada orang kafir yang bertobat, yang berbalik, menyembah Allah gitu ya, menyembah Allahmu, itu harus kau tolong, harus kau ampuni gitu. Sebaliknya, kalau ada yang orang kafir yang tidak berbalik dan mencoba menghalangi kamu gitu ya, bunuhlah dia. Contoh, ini hanya contoh gitu. Ya berarti kan hanya ada dua pilihan, kamu ikut saya atau kamu saya bunuh. Kasarnya seperti itu. Kenapa? Karena itu zaman peperangan, jadi wajar bunuh-membunuh gitu. Ya. Jadi sebaik apapun bentuk tindakannya, tetap saja ujung-ujungnya berbicara tentang perang gitu ya. Hukum perang. Tetapi tidak dengan Alkitab, saudara-saudara Tuhan. Alkitab ya berbicara banyak zaman, dari zaman ke zaman. Oke, dulu kamu berlaku hukum perang, kata Allah mungkin. Kata Allah berbicara begitu. Tetapi ketika saat ini zaman sudah berganti, hukumnya tetap sama, makna hukumnya tetap sama. Ya, di zaman perjanjian lama, Allah Israel membenci seorang yang kafir, seorang yang musyrik, katakan. Apakah di zaman perjanjian baru dalam Tuhan Yesus, ketika Allah datang dalam wujud Tuhan Yesus, terus Tuhan Yesus berbeda, tidak membenci orang yang kafir, karena Tuhan Yesus katakan jangan membunuh orang kafir begitu, jangan kasihlah sesamamu begitu meskipun dia musuhmu. Tidak, Tuhan Yesus pun sama, membenci orang kafir, membenci dosa kekafiran begitu. Tetapi cara yang digunakan atau metode yang digunakan sudah berbeda. Kenapa? Zaman sudah berganti, bukan lagi zaman batu, tapi zaman now. Ketika kalian semua zaman dulu, zaman batu, harus menulis di tembok dengan kapur, katakan begitu ya, untuk meninggalkan pesan begitu, supaya orang-orang tahu gitu ya. Apakah zaman sekarang juga kalian mencoret-coret tembok di jalanan sana untuk biar orang tahu begitu pesan Anda? Tidak kan? Tentu Anda malah akan ditangkap, tentu Anda akan dibawa ke pengadilan, Anda akan dihukum karena Anda mencoret-coret fasilitas umum. Tapi pada zaman dahulu mencoret-coret tembok
adalah wajar untuk orang tahu, supaya orang tahu itu pesan Anda apa. Apakah maknanya berbeda? Sama-sama. Zaman dulu Anda mencoret tembok untuk agar orang tahu apa yang pesan apa yang mau Anda sampaikan. Zaman sekarang Anda cukup dengan duduk menulis di WhatsApp atau di media-media sosial gitu ya. Dan orang tahu apa maksud Anda, apa yang Anda mau sampaikan. Caranya berbeda, metode yang digunakan berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, itulah kitab ya. Berbicara dari zaman ke zaman, maknanya tetap sama, tidak ada yang hilang, tetapi metode atau cara yang digunakan itu menyesuaikan dengan zaman. Kenapa? Karena Alkitab memang adalah awal dan akhir. Ya. Itulah Alkitab, membuktikan bahwa memang diwahyukan oleh Allah. Allah yang memang hidup sepanjang zaman, tidak hanya hidup pada zaman peperangan saja, begitu. Tuhan Yesus, gitu ya, ketika dia hidup di dunia ini, hidup di bumi, turun ke bumi begitu, Tuhan Yesus justru memakai pemerintah, lembaga yang ada sebagai alat, gitu ya. Tuhan bahkan menyuruh muridnya ya, untuk mentaati, untuk membayar pajak. Bahkan ketika ada ahli Farisi yang bertanya pada Tuhan Yesus di situ ya. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 22 ayat 21, berikan apa yang menjadi hak Kaisar dan berikan apa yang menjadi hak Allah. Artinya, pemerintah menjadi alatnya Tuhan. Tuhan Yesus mempercayakan pemerintahan. Nah, kalau sudah begitu, artinya apa? Saudara saudara Tuhan, berbeda ya. Di zaman dulu, di zaman perang, tidak ada lembaga atau pemerintahan gitu ya, atau mahkamah hukum apapun gitu, atau pengadilan gitu ya, yang serapi atau setertib saat ini tentu. Jadi hukum membunuh orang musyrik, hukum membunuh orang kafir di zaman perang dulu gitu ya, itu wajar saja. Karena apa? Karena belum ada lembaga yang secanggih zaman sekarang. Berbeda dengan zaman now ya, yang sudah lebih tertib, yang sudah lebih rapih ya. Sehingga, dan ini juga kan karena doa kita berdoa agar Tuhan berikan wakil rakyat ya, sebagai wakil Tuhan di dunia. Ya kalau begitu kita percayakan gitu kepada mereka-mereka ini. Bukan malah kita perangi, bukan malah kita musuhi. Ya, logikanya di mana begitu kan? Apakah kalau begitu semua agama mengajarkan kebaikan? Tokoh-tokoh agama begitu ya, tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh politik, ketika ada terorisme atau dan hal lain sebagainya, mengatakan bahwa semua agama tidak ada yang mengajarkan terorisme, semua agama mengajarkan kebaikan. Yaitu standar mereka, tidak ada yang bisa disalahkan gitu ya, itu hak mereka. Tapi saya sebagai orang percaya memakai standar Allah. Di dalam Kristen tidak ada kebenaran, tidak ada kebaikan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu bukan kebaikan. Anda memakai kebaikan hanya untuk nama Anda sendiri, atau nama Tuhan yang tidak dikenal, atau demi mungkin Anda merasa kasihan atau merasa apapun itu, tetapi itu didasarkan pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Atau Anda melakukan kebaikan hanya untuk mencari amal, mencari pahala, gitu. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita melakukan itu kenapa? Karena kita bersyukur kita sudah diselamatkan, kita sudah diberikan surga. Itulah motivasi yang benar. Bersyukur, bukan untuk mencari amal. Ya. Nah, jadi jelas gitu ya. Kalau saya berpendapat, berpandangan saya begitu ya. Tidak semua agama mengajarkan kebaikan. Jelas. Kalau kita memakai standar Allah, Kristen. Tetapi kalau Anda sekalian memakai standar dunia yang menyamaratakan semua agama, ya, ya itu terserah Anda begitu. Nah, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, dalam rangka memperingati Prapaskah dan Jumat Agung gitu ya, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk setiap dosa kita, menebus dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan itu, mungkin peperangan akan terus berlanjut gitu ya. Mungkin kita masih akan hidup dalam zaman peperangan. Entah kan kita berperang dengan sesama manusia, berperang atau bahkan berperang dengan Allah. Karena kita emang sejatinya adalah musuh Allah. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan, kita bersyukur, kita sudah diperdamaikan antara Allah dan kita. Ingat, Roma pasal 3 ayat 23, kita semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa di zaman dahulu nampaknya orang
eh, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kok diperbolehkan untuk ditumpas, dibunuh gitu ya oleh Tuhan. Ya karena hukumnya saat itu yang berlaku adalah hukum perang. Dan saat ini, zaman now, ketika Tuhan Yesus sudah datang untuk setiap kita, sudah mengampuni dosa kita, seharusnya kita bukan membunuh orang musyrik, membunuh orang kafir, tapi kita beritakan Injil, kita beritakan kasih, kita tunjukkan gitu ya, bagaimana teladan ya yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, kita praktekkan sehingga teroris ini atau paham-paham radikal ini tidak ada. Mereka bertobat ya, melihat apa yang orang-orang percaya lakukan. Ya, kiranya renungan ini menguatkan setiap kita, menguatkan iman kita gitu ya. Dan tetap waspada, tetap teguh di dalam firman Tuhan sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran sesat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.